Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emradi Azmi dengan NIM 2210952058 akan menjelaskan mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Pertama, sebagai bentuk responsi awal dari praktikum modul 2, praktikum sistem kendali. Pertama itu diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari garis sinyal, subsistem, branch point, dan summing point. Sinyal yang pertama yaitu sinyal. Sinyal merupakan garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Yang selanjutnya yaitu summing point, yang merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan dilakukan akumulasi atau penjumlahan ataupun pengurangan terhadap sinyal tersebut. 3. Branch point merupakan titik percabangan antara dua atau lebih sinyal yang mana sinyal dari diagram blok bergerak secara bersamaan ke blok lain atau titik penjumlahan lainnya. Selanjutnya yaitu subsistem, merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri, yang berupa suatu fungsi. Ini merupakan contoh diagram blok sistem kendali. Ini merupakan suatu sistem kendali dengan output CS dan input RS. Ini merupakan garis sinyal dan ini merupakan summing point dan ini merupakan subsistem GS dan subsistem HS dan ini merupakan branch point. Selanjutnya hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama mengenai hubungan diagram blok. Yang pertama yaitu hubungan seri. Ini merupakan contoh diagram yang terhubung secara seri, di mana subsistem G1S terhubung seri dengan subsistem G2S. Dari blok diagram di atas dapat diketahui sehingga menghasilkan X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Yang kedua yaitu hubungan paralel. Ini merupakan contoh diagram blok yang terhubung secara paralel, di mana subsistem G1S terhubung paralel dengan subsistem G2S. Lalu dihubungkan menuju ke summing point. Sehingga nilai X4 yaitu merupakan nilai X2 dikurang X3. Sehingga X4S sama dengan X1S dikali G1S kurang G2S. Selanjutnya yaitu modifikasi diagram blok. Pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dari sebelum sistem G ke setelah sistem G. Yaitu nilai X1 kali G dikali A sama dengan X1. Sehingga A sama dengan C per G. Yang kedua yaitu pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Di mana kita akan menggeser percabangan ini dari sesudah sistem G ke setelah sebelum sistem G. Di mana nilai X1G sama dengan X1 dikali A. Sehingga nilai A sama dengan G. Yang ketiga itu pergeseran titik penjumlahan atau summing point dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di mana kita akan menggeser summing point ini dari sebelum sistem G menjadi digeser ke setelah sistem G. Di mana X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Sehingga X1 kurang G kurang X1G dikurang X2G sama dengan X1G kurang X2A. Sehingga G sama dengan A. Yang keempat itu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Yaitu kita akan menggeser summing point ini setelah sistem G ini menjadi ke sebelum sistem G.
Sehingga X3 sama dengan X1 kurang X2A dikali G. Selanjutnya disamadengankan yaitu X1 kurang X2A dikali G sama dengan X1G dikurang X2. Sehingga X1G dikurang X2 kali AG sama dengan X1G kurang X2. X2 dikali AG sama dengan X2. A sama dengan C per G. Selanjutnya yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Seperti pada gambar ini, bahwasanya satu sistem dengan output CS dan input RS. Fungsi alih sistem terbuka dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali terbuka. Adapun fungsi alih sistem ini yaitu CS per RS sama dengan GS. Output sistem yaitu CS per GS dikali RS. CS sama dengan GS dikali RS. Yang kedua yaitu sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik seperti gambar diagram blok ini. Sehingga pada diagram ini yaitu sistem dengan output CS dengan input RS. Ada satu summing point dan dua buah subsistem GS dan HS. Adapun fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan RS dikali CS kali HS dikali GS. Sehingga CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Selanjutnya yaitu pengendali PID. Controller PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Contoh, mengurangi nilai error steady state. Yang pertama yaitu pengendali proporsional. Pada pengendali proporsional seperti gambar diagram ini, dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Adapun karakteristik pengendali ini, yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat mendekati steady state dan rest time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau adanya overshoot atau osilasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Yang kedua itu pengendali integral. Seperti gambar diagram ini, dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KI di integral 0 menuju T ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KI per S. Pengendali integral ini berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error. Meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tunda lama dicapai. Adapun karakteristiknya yaitu pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, output akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Ketiga, jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. 4. Konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Selanjutnya yaitu pengendali derivatif. Seperti gambar diagram blok ini, pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut.
yaitu UT per ET sama dengan KD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KDS. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan diri sistem. Karakteristik pengendali derivatif ini yang pertama yaitu pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Selanjutnya itu pengendali proporsional integral. Seperti pada gambar diagram ini, berdasarkan gambar ini didapatkan UT sama dengan KP kali ET ditambah KP per TI integral 0 menuju T ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TI kali S per TI kali S. Karakteristik pengendali proporsional integral yaitu satu, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Dua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Tiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshoot tinggi. Selanjutnya itu pengendali proporsional derivatif. Seperti pada diagram ini, berdasarkan gambar ini, kita dapatkan UT sama dengan KP kali ET ditambah KP kali TD atau delay time dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TD kali S. Karakteristik pengendali proporsional derivatif ini, yang pertama yaitu respon sistem sangat cepat, overshoot rendah, dan kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Selanjutnya itu pengendali proporsional integral derivatif. Seperti gambar ini, berdasarkan gambar ini, UT sama dengan KP ET sama ditambah KP kali TI integral 0 menuju T ET dt ditambah KP kali TD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TI kali S tambah TI kali TD S kuadrat per TI kali S. Karakteristik pengendalian proporsional integral derivatif yaitu satu, memperbaiki respon transien, dua, menghilangkan nilai error steady state, tiga, dapat mengurangi overshoot. Ini merupakan perbandingan dari masing-masing respon loop yang tertutup, yaitu yang pertama yaitu proporsional. Pada pengendali ini dapat menurunkan nilai rise time, meningkatkan nilai overshoot, perubahan kecil pada settling time, dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Pada pengendali integral yaitu dapat menurunkan nilai rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi atau menghilangkan steady state error. Sedangkan pada pengendali derivatif yaitu dapat melakukan perubahan kecil pada nilai rise time, menurunkan nilai overshoot, menurunkan nilai settling time, dan dapat melakukan perubahan kecil pada steady state error. Adapun parameter tanggapan peralihan yang perlu diketahui itu yang ada yaitu 1 TC atau time constant. Merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua rise time atau TR
merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% hingga 100%, atau 10% hingga 90%, atau 5% hingga 95% dari nilai akhir. Biasanya di dunia industri sering menggunakan nilai 10% hingga 90%. Nilai settling time atau TS merupakan waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat yaitu delay time atau TD. Merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima yaitu maksimum persen overshoot atau NP. Nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Persen NP sama dengan C T waktu peak time dikurang C hingga per C hingga kali 100%. Di mana C hingga ini ditentukan atau CT. 6. Time peak atau TP. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Ini merupakan contoh tanggapan dari atau respon sistem pada suatu sistem. Ini merupakan nilai MP. Ini merupakan nilai TD atau delay time-nya. Ini merupakan nilai rise peak, time rise. Dan ini merupakan nilai TP atau peak time. Ini merupakan toleransi dan pada mendekati nilai steady state. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.